Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, permisa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Nah, dengan nikmat sehat inilah kita mensyukurinya tidak hanya lewat kata-kata, tapi kita berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, oke guys, saat ini Warisan Berkah ini sudah berada di Marosebo, Kabupaten Batanghari. Nah, disinilah nanti Warisan Berkah akan menelusuri mengenai keadaan geografis dan peluang besar berkebun sawit di daerah perbukitan ini. Juga nanti Warisan Berkah akan berbagi pengalaman mengenai cara mancang di daerah perbukitan dengan sendirian, tentunya hasil arah mata limanya itu lurus. Nah, bagaimana keadaan geografisnya? Apakah mendukung untuk kita bertanam berkebun sawit? Penasaran? Simak terus, pantengi terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go. Nah, oke guys, kita lihat dulu keberadaan mengenai geografisnya. Daerah Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari ini merupakan daerah perbukitan yang terletak berdekatan dengan perbatasan 4 kabupaten. Dan saat pengambilan gambar ini posisinya di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari. Dan disinilah itu berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Dan mengenai struktur tanahnya itu bercampur pasir. Karena daerah ini merupakan daerah perbukitan sedang, sehingga sangat cocok sekali untuk berkebun sawit. Dan dulunya ini merupakan hutan belantara di luar lokasi hutan lindung, sehingga oleh masyarakat setempat atau masyarakat pribumi itu dijadikan lahan untuk perkebunan karet. Dan mengenai pembukaan lahan, waktu itu dilakukan secara manual, baik itu pakai kampak maupun mesin sincu. Dengan cara itu setelah kering dari penumbangan kayu-kayunya itu sistem dibakar. Karena waktu dulu itu belum ada undang-undang mengenai pembakaran lahan, sehingga waktu itu bebas untuk membakar lahan di area berdekatan dengan hutan. Dan mengenai penanaman batang karet ini, dulunya itu sistem tupang sari, karena lahannya itu sistem bakar, sehingga sangat bagus sekali untuk ditanami padi waktu itu dan cabai. Nah, kita santai dulu sambil kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa askilid dolimin bidzolimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah, oke guys, kita lanjut mengenai masih perkebunan karet yang dulu. Dan seiring berjalannya waktu, karena perkebunan karet ini harganya waktu itu
murah, sehingga petani karet ini malas untuk menyadapnya guys, sehingga banyak karet itu yang tidak dipotong. Dan seiring berjalannya waktu, karena perkebunan karet ini semakin tua dan mungkin karena harga karet ini dulunya itu murah dan tentunya jalan tidak mendukung, sehingga banyak lahan perkebunan karet itu diganti rugikan atau dijual. Dan rata-rata kebanyakan itu pembelinya itu dari daerah ekstramirigasi Tamulo Merangin Jambi, karena posisi lahannya itu hampir berdekatan dengan Kabupaten Merangin. Mengenai harga ganti ruginya itu per hektar 2 tahun yang silam itu sekitar antara 25 sampai 35 juta per hektar. Dan di tahun ini sampai sekarang ini rata-rata itu penjualannya per hektar itu sudah meningkat sekitar 50 sampai 60 juta per hektar. Harga ini lahan perkebunan karet ini lebih murah daripada yang di daerah warisan berkah, yaitu di Kabupaten Merangin, yang khususnya di daerah transmigrasi di Tamulo Merangin Jambi. Itu lahan perkebunan karet tua yang jauh itu sudah mencapai hampir 100 juta, itu bahkan lebih per hektar. Sehingga di sini itu peluang besar bagi petani perkebunan sawit yang ingin melebarkan sayapnya itu berkebun sawit di daerah Kabupaten Batanghari ini. Dan inilah posisi lahan area perkebunan karet dan sekarang sudah diganti dengan perkebunan sawit. Dan bagi teman-teman yang mau membeli lahan di daerah ini, itu kesempatan besar karena harga itu masih terjangkau dan masih banyak lahan untuk usaha perkebunan sawit. Tapi di sini kita harus hati-hati dalam membeli lahan di sini. Itu paling tidak kita harus tahu dulu seluk-beluk situasi tanahnya ini guys ini. Karena area di sini yang berdekatan, yang sebelah timur itu berdekatan dengan Kabupaten Sarolangun, itu sudah mendekati lokasi hutan lindung. Paling tidak sebelum kita ganti rugi di lahan ini, itu kita harus cari kawan yang tahu tentang seluk-beluk area ini. Syukur-syukur itu langsung kita sama petugasnya itu BPN, nah itu akan lebih resmi tahu seluk-beluk daerah hutan lindung, itu akan lebih aman. Dan kalaupun terjadi itu ternyata itu daerah hutan lindung, itu biasanya itu dinego itu akan dikembalikan lagi oleh pihak yang menjual. Dan kalaupun itu tidak dikembalikan, itu kita bisa tanam guys itu. Tapi tanamnya itu harus menurut prosedur dari pihak BPN guys itu. Tanamannya tertentu, tanaman keras, sejenis buah-buahan ya. Dan kebanyakan itu tidak boleh ditanam sawit, karena tujuannya untuk mengembalikan peremajaan hutan kembali di situ guys itu. Boleh ditanam, tapi tanaman yang harus menurut prosedur dari Departemen Perhutani. Dan kalaupun itu sudah terjadi kita beli di kawasan hutan lindung, itu biasanya sama pihak perhutani itu akan disarankan untuk ditanam kayu-kayu atau buah-buahan, tujuannya untuk peremajaan hutan kembali atau reboisasi. Dan tidak boleh dijadikan perkebunan kelapa sawit, hanya jenis kayu-kayuan yang supaya untuk mengembalikan hutan kembali. Nah, seperti yang terlihat di video ini
lahan di luar kawasan hutan lindung guys ini. Dan termasuk ini yang mengelola itu pihak PT ataupun CV ini guys itu, karena lahannya itu agak luas. Tapi juga itu lahannya itu lokasinya campur dengan lahan pribadi ini. Lahan PT, ada juga itu di tengah-tengahnya ada lahan pribadi. Dan inilah kesempatan besar kalau ada pihak PT yang mengelola di daerah ini, karena jalan nanti akan terawat. Dan mengenai pengolahan tanahnya atau penumbangannya itu dilakukan dengan sistem stacking, yaitu merobohkan kayu besar-besar itu dan nantinya dikumpulkan di jalur mati, dan yang bersih nanti akan ditanami kelapa sawit. Nah, ini sistem ini cocok sekali di era tahun yang serba robot ini, karena ada undang-undang dilarang membakar di area lahan di sekitaran kawasan hutan. Kalau sempat di situ dilanggar, itu kalau ketahuan dendanya itu akan miliatan. Nah, inilah sekelumit informasi mengenai peluang berkebun sawit di daerah perbukitan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan sobat-sobat semuanya yang akan mengembangkan sayapnya untuk berkebun sawit yang lebih luas lagi di daerah perbukitan. Nah, di sini Warisan Berkah apabila ada kata-kata dan penayangan ini banyak salah, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Warisan Berkah, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, serta subscribe. Dan yang lebih penting, tonton sampai habis agar tidak gagal paham dalam menilai videonya. Sampai jumpa lagi nanti di tutorial cara mancang sendiri di areal perbukitan dengan hasil mata 5 lurus dan cepat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.